Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss Fanya di sini. Nah, hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenal ungkapan petunjuk. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, apa itu ungkapan petunjuk? Ada yang tahu nggak? Oke, nah ungkapan petunjuk adalah ungkapan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Kemudian, ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata perintah seperti cucilah, bukalah, bacalah, pakailah, ambillah, rapikan, gunakan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ya contohnya. Ya, jadi ungkapan petunjuk adalah ungkapan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Contohnya cara mencuci piring, kemudian cara memasak, cara menggosok gigi, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ciri-ciri ungkapan petunjuk. Nah, yang pertama, ungkapan petunjuk disusun secara urut. Ya, kemudian yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Masih ingat ya kalimat perintah ya? Nah, jadi menggunakan kalimat perintah halus. Di sini berarti di akhir kalimatnya tidak menggunakan tanda seru. Dan yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Oke, jadi ini merupakan ciri-ciri ungkapan petunjuk. Diperhatikan ya. Oke, selanjutnya. Perhatikan contoh di bawah ini. Ada percakapan ya. Oke, kemudian kata seorang anak laki-laki, "Bagaimana cara mengelap meja, Bu?" Lalu ibunya pun menjawab, "Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut, semprotkan sedikit cairan pembersih ke meja. Gosokkan lap kain ke meja." Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan ibu merupakan ungkapan petunjuk, ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh ibu merupakan ungkapan petunjuk. Kita bisa lihat di sini, basahilah lap kain dengan air, peraslah lap kain tersebut, semprotkan sedikit cairan pembersih ke meja, gosokkan lap kain ke kemeja. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan ungkapan petunjuk. Nah, mudah ya? Oke, kita sekarang lanjut ya. Nah, berikut adalah contoh ungkapan petunjuk. Yang pertama, cucilah tangan sebelum makan. Nah, coba kalian lihat. Ya, kita tidak menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya. Ya, kemudian yang kedua, berilah pupuk pada tanaman. Yang ketiga, matikan kompor setelah digunakan. Yang keempat, gunakan lap untuk membersihkan meja. Yang kelima, bilas piring dengan air hingga bersih. Coba kalian perhatikan ya. Biasanya diawali dengan kata perintah. Ya. Oke. Selanjutnya, nah, ungkapan petunjuk sering kita gunakan sehari-hari. Setelah diberi petunjuk, kamu dapat memberi tanggapan. Nah, ucapkan tanggapanmu dengan santun. Contohnya dengan mengatakan terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh seseorang kepada kamu ya. Oke, jangan lupa ya ucapkan terima kasih. Nah, sekarang perhatikan percakapan Fitri dan ibunya. Kata Fitri, "Ibu, bolehkah aku membantu ibu mencuci piring?" Ibu pun menjawab, "Tentu saja boleh, Nak." Fitri berkata, "Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring." Lalu ibu pun menjawab, "Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons, gosoklah piring dengan spons tersebut.
Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih. Fitri pun berkata, "Oh begitu, terima kasih atas petunjuknya Bu." Nah, kira-kira yang mana yang merupakan ungkapan petunjuk dan yang mana yang merupakan tanggapan dari ungkapan petunjuk yang diberikan? Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini ya, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu bilaslah piring hingga bersih, merupakan ungkapan petunjuk. Lalu ya, oh begitu. Terima kasih atas petunjuknya, Bu. Merupakan tanggapan dari ungkapan petunjuk. Ya, jadi jangan lupa ya untuk memberikan tanggapan ketika kalian ya diberikan petunjuk oleh orang lain dengan cara mengucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya. Nah, ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai dengan gambar. Perhatikan petunjuk menjemur pakaian di bawah ini ya. Di sini yang pertama, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Lalu peraslah pakaian yang sudah dicuci. Kemudian kibaskan pakaian yang sudah diperas, lalu gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Nah, kira-kira mana yang merupakan urutan yang tepat untuk petunjuk menjemur pakaian di bawah ini? Iya, betul sekali ya. Jadi baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Itu merupakan urutan yang pertama. Nah, kemudian peraslah pakaian yang sudah dicuci, merupakan urutan yang kedua dari petunjuk menjemur pakaian. Lalu yang ketiga, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Nah, itu merupakan urutan yang ketiga. Dan urutan yang keempat, yang terakhir, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Nah, jadi ini merupakan petunjuk menjemur pakaian. Wah, selanjutnya ya. Oke, nah sekarang kita akan menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Nah, kita dapat menyusun kata yang acak menjadi ungkapan petunjuk. Ingat bahwa ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah yang halus, ya. Kemudian ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata perintah. Oke, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ya, bacalah kata satu persatu. Yang kedua, carilah kata perintahnya. Lalu yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Kemudian bacalah kembali susunan kata yang kamu buat. Yang terakhir, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Ingat ya, ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata perintahnya. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada kata tangan, makan, cucilah sebelum. Nah, ungkapan petunjuk dari kata-kata di atas, kira-kira apa ya? Perhatikan ya, langkah-langkah menyusun ungkapan petunjuk dari kata-kata yang diacak. Pertama, kita harus cari dulu ya. Kita sudah baca, yang pertama kita harus baca kata-katanya dengan baik. Kemudian kita temukan kata perintahnya. Kira-kira yang mana ya kata perintahnya? Tangan, makan, cucilah, atau sebelum? Iya, benar sekali. Cucilah. Nah, setelah itu kita mencoba untuk menyusun sehingga menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Nah, jadi kata-kata ini ya, ungkapan petunjuk yang benar yaitu betul ya, kita awali dengan kata cucilah. Lalu tangan sebelum makan sehingga menjadi cucilah tangan sebelum makan. Wah, kalian hebat.
Nah, selanjutnya di sini ada kata tanaman, hari, siramlah setiap. Nah, kira-kira dari kata-kata acak ini ya akan menjadi ungkapan petunjuk apa ya? Coba. Oke. Nah, yang pertama kita harus cari dulu kata perintahnya. Iya benar banget, kata perintahnya yaitu siramlah. Lalu diikuti dengan kata-kata yang lain. Ya benar, tanaman. Lalu setiap dan yang terakhir yaitu hari. Sehingga ungkapan petunjuk dari kata-kata di atas menjadi siramlah tanaman setiap hari. Wah, kalian semua hebat. Nah, selesai pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan ya. Semoga kalian selalu semangat dan selalu sehat. Sampai di sini ya pelajaran kita. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Dadah.